Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim al-mustafa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala al-bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhis Shalihin li Fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-16, yaitu berkenaan dengan babul amri bil muhafazati ala sunnah wa adabiha. Bab perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya. Pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bersama pada bab yang ke-16 ini berkenaan dengan perintah memelihara sunnah serta adab-adabnya. Yang telah kita ketahui bahwasannya yang dimaksud dengan as-sunnah adalah petunjuk amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dikatakan sunnah secara garis besar, atau dijelaskan oleh Syekh, sunnah adalah tariqatuhu allati kana 'alaiha wa fi 'adatihi wa akhlaqihi wa muamalatihi. Sunnah jalan yang ditempuh oleh Rasul di dalam beragama, baik kebiasaan beliau setiap hari, akhlaknya dan muamalahnya. Ini dikatakan sebagai sunnah. Jadi sunnah ini secara garis besar ini yang kita ketahui ini bukan seperti apa yang telah dikerjakan oleh Rasul dalam ibadah, hanya itu saja, tidak. Jadi yang dimaksud dengan sunnah dijelaskan oleh Syekh, kebiasaan Rasul. Bagaimana Rasul minum, kemudian bagaimana Rasul bertutur kata, kemudian bagaimana Rasul tersenyum, bagaimana Rasul makan, bagaimana Rasul berakhlak kepada sesama muslim,
atau berakhlak kepada sesama manusia, dan bagaimana Rasul bermuamalah kepada manusia. Ini dikatakan sunnah. Ya. Jadi bukan hanya ibadah saja. Jadi yang kita ketahui selama ini sunnah itu hanya sebatas ibadah. Salatnya Rasul, puasanya Rasul, kemudian amalan-amalan yang lainnya. Taib. Maka Syekh menjabarkan secara luas yang dimaksud dengan sunnah, perkataan Rasul di dalam kebiasaan beliau, kemudian perbuatan Rasul di dalam kebiasaan sehari-hari beliau, dan ketetapannya Rasul di dalam kebiasaan beliau setiap harinya. Fahadhihi sunnah, maka ini dikatakan sebagai sunnah. Adapun para ulama ahli fuqaha, para ulama ahli fikih memberikan definisi tentang sunnah, yaitu amalan alladhi yatarajjah fi'luhu ala tarkihi wa huwa alladhi yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Amalan yang lebih baik untuk dilakukan daripada ditinggalkan. Ini dikatakan sunnah menurut ahli fikih, menurut para ulama ahli fuqaha. Itu amalan-amalan yang lebih baik dilakukan oleh setiap hamba daripada ditinggalkan, yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak mendapatkan dosa. Ini dikatakan sebagai sunnah. Ya. Tapi yang harus kita pahami di sini, maka Syekh memberikan nasihat kepada kita semuanya, wala syakka anna Rasulullah alaihi salatu wassalam ba'athahu Allah taala bil huda wa dinil haq. Dan tidak diragukan lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah di tengah-tengah manusia dengan membawa apa? Al-huda wa dinil haq, yaitu petunjuk dan agama yang benar. Baik. Maka apa yang dimaksud dengan al-huda di sini? Al-huda dijelaskan oleh Syekh, huwal ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi ini maksud dari huda, petunjuk. Jadi Rasul diutus oleh Allah untuk membawa petunjuk, menyebarkan ilmu yang Allah perintahkan kepada manusia. Adapun dinul haq di sini wal amalus salih, yaitu amal yang saleh. Makanya oleh karena itu Syekh memberikan pengertian, fala budda min ilmin wala budda min amalin. Maka hendaklah setiap muslim ketika dia mengamalkan sunnah yang dimaksudkan tadi, hendaklah dengan apa? Ilmu dan amal. Ini ada benang merah antara amalan yang dikerjakan oleh setiap hamba. Maka harus melakukan sesuatu amalan sunnah berdasarkan atas petunjuk. Apa itu petunjuk tadi? Ilmu, ya kan? Di atas ilmu dan di atas amal yang saleh. Jadi nggak sembarangan dalam beramal. Jangan terbalik, yaitu didahulukan apa? Amal dulu baru ilmu. Ini yang salah. Taib, antum paham nggak di sini? Yang diperintahkan oleh Allah yaitu huda dan dinul haq. Tadi huda apa di sini? Jelaskan. Huda adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian dinul haq apa tadi? Amal
soleh. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan berdasarkan atas petunjuk sunnah Rasul, maka harus di atas ilmu dan amal. Jadi jangan terbalik, jangan amal dulu baru ilmu. Karena ada sebagian dari kita yang dimana mereka itu apa? Beramal dahulu baru mencari dalil, mencari ilmunya. Nah, ini yang bukan di atas petunjuk Rasul. Ya, makanya harus apa? Berilmu dulu baru beramal. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam pembahasan bab Sahih Bukhari, beliau membuat bab khusus tentang babul ilmi qoblal qawli wal amal, bab pentingnya berilmu sebelum berucap dan beramal. Sebagaimana beliau katakan di dalam firman-Nya, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan memohon ampunlah engkau kepada Allah. Jadi Allah perintahkan untuk apa? Untuk mengetahui dulu, untuk berilmu dulu tentang Allah. Kemudian Allah perintahkan apa? Baru beramal. Wastaghfir li dzambik, dan beramallah, memohon ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu. Wala yumkin, kata Syekh, maka tidak akan pernah mungkin an yuhafizal insan ala sunnatir rasul illa ba'da an ya'lamaha. Tidak akan pernah mungkin seorang itu menjaga sunnahnya Rasul sebelum dia mengetahuinya. Taib, ya, antum paham enggak di sini? Jadi enggak akan pernah mungkin manusia itu, seorang muslim itu menjaga sunnah Rasul. Contohnya seperti apa? Menjaga sholat qobliyah subuh sebelum dia mengetahui tentang besar dan keutamaannya pahala sholat qobliyah subuh, maka dia pasti akan menjaganya. Begitu pula tidak akan pernah mungkin seorang itu menjaga sedekah sebelum dia mengetahui tentang besar keutamaan pahala sedekah ataupun yang lainnya, sholat qiyamul lail dan sebagainya. Maka nggak akan pernah mungkin, kata Syekh, seseorang menjaga sunnah sebelum dia apa? Kecuali dia telah mengetahui apa? Ilmu yang diketahui olehnya. Wa alaihi fayakunul amr bil muhafazati ala sunnah. Oleh karena itu, maka sejatinya perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan menjaga sunnah Rasul, amron bil ilmi wa talabil ilmi, yaitu dengan apa? Dengan belajar dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fikum. Maka orang-orang yang mereka cinta terhadap sunnah Rasul, orang-orang yang mereka menjalankan perintah sunnah Rasul, maka Allah akan cinta kepada mereka dan Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika benar-benar kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ayat yang kita bacakan tadi, surat Ali Imran ayat yang ke-31, adalah ayatul mihnah, ayat ujian kepada hamba-hamba Allah yang membuktikan dirinya cinta kepada sunnah Rasul. Taib. Antum paham gak di sini maksudnya dengan ayatul mihnah, ayat ujian, paham gak? Jadi ini membenarkan apakah kita ini benar-benar cinta kepada Rasul atau enggak.
Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasul, maka kita pasti akan mengikuti Rasul. Apanya tadi? Ingat nggak di awal tadi? Yang dimaksud dengan sunnah Rasul itu apa? Kebiasaannya Rasul, akhlaknya Rasul, muamalahnya Rasul, dan ibadahnya Rasul. Jadi jangan antum ikuti ibadahnya saja, tapi akhlaknya antum terhadap istri apa? Keras, kasar, main tangan, suka pukul muka dan sebagainya. Ini bukan termasuk sunnah, ya. Atau antum terhadap tetangga antum, membiarkan tetangga antum kelaparan sampai dia apa? Bunuh diri misalnya. Antum biarkan mereka. Ini bukan termasuk sunnah Rasul, walaupun antum ibadahnya mengikuti sunnah Rasul. Jadi bukan itu yang antum jadikan patokan tolak ukur seseorang itu menjalankan aturan sunnahnya Rasul, tidak. Begitu pula misalkan dia mengikuti ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasul, tapi apa? Muamalahnya dia apa? Jeblok, muamalahnya dusta, suka bohong, ingkar janji, tidak menepati janji, berkhianat. Apakah dia sesuai dengan sunnah Rasul atau enggak? Bahkan dia memalukan sunnahnya Rasul. Banyak yang seperti itu. Banyak, antum bisa lihat mereka. Secara zahirnya itu sunnah dia, ya. Secara zahirnya dia menampakkan sunnah Rasul dari atas sampai ke bawah itu sunnah. Tapi apa? Hakikatnya dia enggak jauh dari sunnah Rasul. Akhlaknya buruk, muamalahnya buruk, suluknya buruk. Cuma diambil oleh dia apa? Ibadahnya saja. Tapi secara zahir nampak, Masya Allah, ya, janggutan, ya kan, berjenggot, kemudian apa lagi? Dia menampakkan celana di atas mata kaki, tapi hakikatnya apa? Jauh dari sunnah Rasul. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Dan hal inilah yang membuat mencoreng sunnah Rasul yang sebenarnya, membuat malu sunnah Rasul. Iya. Kalau ini nggak dipercaya omongannya, suka berdusta, berkhianat, janji palsu, ringan tangan dengan istrinya, dengan anak-anaknya, apalagi banyak. Dan ini bukan dikatakan sebagai sunnah. Makanya kata Allah apa? Kalau kita benar-benar ingin mencontoh Rasul, maka ikutilah Rasul. Antum kembali kepada ayat surat Ali Imran ayat 31. Nanti antum bisa lihat di penafsirannya. Makanya para ulama mengatakan ayat ini adalah ayat ujian bagi orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Syekh mengatakan, imtahanallahu qauman idda'u annahum yuhibbunallah. Allah akan menguji suatu kaum yang dimana mereka benar-benar mengaku, mengklaim dirinya cinta kepada Allah. Qalu, maka mereka mengatakan, nahnu nuhibbullah, kami cinta kepada Allah. Da'wa yasirah, yaitu seruan yang mudah di lisan saja dia, pengakuan yang mudah, mengklaim secara mudah. Walakin 'alal mudda'i al-bayyinah, akan tetapi yang harus kita pahami, orang yang mengklaim dirinya cinta kepada sunnah harus membuktikan bukti, memberikan bukti padanya. Kalau antum benar-benar cinta terhadap sunnah Rasul, maka antum harus berikan bukti. Tunjukkan bukti antum dong sebagai orang-orang yang mengaku sunnah Rasul, ahbabur Rasul, pecinta Rasul. Jangan hanya sebatas di mulut saja. Dalam bahasa Betawi apa? Omdo, ya, omong doang, omong besar, tapi hakikatnya jauh. Sebagaimana kaidah mengatakan, al-ibratu bil haqaiq lal bil musammiyat. Ibrah itu secara hakikat, bukan penamaan. Jadi kalau antum berani mengklaim diri antum di atas sunnah, maka hakikatnya antum tunjukkan kepada manusia, bukan hanya sebatas
pengklaiman saja antum sebagai ahbabur Rasul, pecinta Rasul, tapi antum jauh dari Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam. Taib, barakallahu fikum. Oleh karena itu Syekh mengatakan famanidda'a mahabbatallahi, maka barang siapa yang dia mengklaim, mengaku cinta kepada Allah, wa huwa la yattabi'ur rasul, dan dia tidak mengikuti Rasul, falaisa sadiqan, maka dia tidak benar kecintaannya kepada Allah. Bal huwa kadzib, bahkan dia adalah seorang pendusta. Fa'alamatu mahabbatillah, dan tanda kecintaan seseorang kepada Allah apa? An tattabi'a rasulahu, maka hendaklah dia mengikuti apa? Rasulnya dengan sepenuhnya. Berusaha mengikuti Rasul dengan sepenuhnya. Apa tadi? Kebiasaan beliau, kemudian apalagi akhlaknya beliau, kemudian apalagi suluknya beliau, kemudian apalagi ibadahnya beliau, dan terakhir muamalahnya beliau harus kita ikuti semampu kita, sebagaimana Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau semampu engkau. Taib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman kepada Allah sampai mereka berhakim atau berhukum dengan perkara yang mereka persisikan dikembalikan kepada Rasul. Thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak ada rasa keberatan di dalam hati mereka, mimma qadaita wa yusallimu taslima, terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka berserah diri dengan sepenuhnya. Jadi kita harus mengembalikan segala sesuatu, aturan, urusan, hukum ini kembali kepada siapa? Aturan, urusan Rasul. Sampai apa? Kita tidak merasa keberatan di dalam hati kita terhadap keputusan yang Rasul berikan kepada kita, sehingga kita berserah diri kepada Allah dengan sepenuhnya. Taib, barakallahu fikum. Maka ayat ini yang mulia dijelaskan oleh para ulama menunjukkan bahwasannya kewajiban seorang muslim untuk tunduk patuh taat terhadap aturan Allah dan Rasulnya dari apa yang mereka aturkan, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, barakallahu fikum. Kemudian pada firman yang lain dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-80, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, barang siapa yang dia taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah. Karena ada sebagian dari kita yang mereka ingkarus sunnah, mereka mengingkari sunnah Rasul, mereka hanya mengambil dalil dari Al-Quran. Ada orang seperti itu, ada. Jadi mereka itu enggak percaya dengan hadis. Apa kata mereka? Kalau hadis itu bisa didustakan oleh orang, oleh manusia. Jadi kami tidak percaya dengan hadis, yang kami percayakan adalah apa? Al-Quran saja. Jadi mereka ini mengingkari sunnah. Maka mereka disebut dengan apa? Kaum ingkarus sunnah. Jadi mereka enggak mau mengambil hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan yang lainnya. Jadi mereka mencukupkan dari Al-Quran. Taib. Lantas bagaimanakah cara kita membantah mereka? Bagaimana cara kita membantah mereka? Pemahaman mereka yang salah, caranya ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Apa yang kalian imani selama ini adalah keimanan yang salah.
di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat yang ke-3 dan ke-4, Allah katakan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad dari hawa nafsunya, kecuali apa? Wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Ini dalil hujjah yang kalian imani selama ini ada di dalam Al-Quran, bahwasanya tidaklah yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa hadis petunjuk Rasul kecuali firman yang Allah wahyukan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah katakan, may yuti'ir rasul, barang siapa yang dia taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Kemudian Allah katakan lagi di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, antum nanti bisa lihat. Allah katakan dalam firman-Nya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran, maka tidaklah sepatutnya bagi setiap mukmin dan mukminah, kata Allah, tidaklah sepatutnya bagi setiap mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, telah menetapkan suatu hukum, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, yang dimana mereka itu memilih pilihan yang paling enak bagi mereka. Enggak sepatutnya. Apa contohnya di sini? Allah Rasulnya telah tetapkan kepada setiap perempuan mukminah yang balighah, yang sudah balik, maka harus wajib menutup dirinya dengan hijab sempurna. Kemudian ada sebagian golongan dari kalangan kaum muslimin yang mereka memilih pilihan yang enak bagi mereka dengan mengatakan yang penting hatinya dihijab, enggak mesti harus kepalanya dihijab. Apakah layak dikatakan sebagai seorang beriman? Layak enggak? Enggak layak. Berarti dia tidak benar-benar apa? Tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Tadi kan Allah katakan apa? Tidaklah sepatutnya bagi setiap mukmin dan mukminah, apabila Allah telah tetapkan dan Rasulnya tetapkan suatu perkara, maka mereka itu memilih pilihan yang enak bagi mereka. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu, maka barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Taib, ya. Ini balasan bagi orang-orang yang mereka bermaksiat, yang tidak taat kepada Rasul, maka dia telah tidak taat kepada Allahnya Subhanahu wa taala. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh mengutip suatu firman Allah dalam Al-Qur'an surat Nur ayat ke-63. Anda bisa lihat di situ. Allah katakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya, mereka takut akan ditimpa fitnah. Apa itu fitnah di sini? Fitnah kebodohan, kejahilan. Kemudian mereka akan ditimpakan azab yang sangat pedih. Jadi ada dua ancaman dari Allah, kata Syekh di sini, bagi orang-orang yang mereka menyalahi atau menyelisihi aturan Rasulnya, dengan dua ancaman. Yang pertama apa? Allah timpakan kejahilan kepadanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan berikan azab yang sangat pedih kepada orang-orang yang mereka menyelisihi sunnahnya Rasul.
Itu di mana? Ketika di akhirat nanti. Sebelum di akhirat nanti apa? Antum tahu enggak? Siapa yang tidak menginginkan minum telaga haudnya Rasul? Ada enggak di antara antum yang tidak mau minum telaga haudnya Rasul? Ada enggak? Enggak bakal mau. Kita maulah semualah. Siapa yang enggak mau? Tapi nanti ada dalam Sahih Bukhari, ada suatu kaum yang ketika itu Rasul dan para sahabat dan yang lainnya sedang meminum telaga haudnya Rasul. Kemudian mereka mendekat. Kemudian malaikat mengusirnya. Bisa bayangkan, malaikat mengusirnya mereka. Kemudian Rasul mengatakan, ummati, mereka adalah umatku. Mereka adalah umatku, kata Rasul. Kemudian apa kata malaikat? Mereka telah melakukan sesuatu yang baru sepeninggalmu. Maka Rasul marah ketika itu. Apa kata Rasul? Suhqan liman baddala dini. Celakalah bagi siapapun yang dia merubah aturan agamaku. Taib. Ini balasan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka mengganti, berinovasi dalam beragama, menambah atau mengurangi agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dijamin mereka tidak akan pernah meminum telaga haudnya Rasul. Jaminan dalam Sahih Bukhari, antum bisa lihat di dalam Sahih Bukhari. Itu orang-orang yang mereka berinovasi dalam agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka Allah akan berikan azab dua bagi mereka, orang-orang menyelisih sunnahnya Rasul. Yang pertama, Allah akan timpakan kejahilan selama mereka melakukan amalan-amalan yang baru dalam agama. Jahil mereka di atas kejahilan. Sebelum mereka bertobat, Allah akan timpakan mereka kejahilan. Kemudian Allah akan timpakan yang kedua apa? Azab yang sangat pedih. Antum bisa lihat tafsirannya dari para ulama. Bisa lihat nanti antum di dalam Al-Quran surat Nur ayat yang ke-63. Dua ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi aturannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kita yang ngomong, bukan. Kita ini sayang kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Kita ingin menjadikan apa? Kita ingin menjadikan kita ini semua masuk surga Allah, dan kita ingin apa? Semua kita ini masuk dan minum telaga haudnya Rasul. Tapi bagaimana caranya? Kita harus mengikuti apa? May yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Maka barang siapa yang dia taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada siapa? Allah. Itu jalannya, caranya seperti itu. Taib, barakallahu fikum. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-52, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan engkau sungguh benar-benar akan membimbing manusia kepada jalan yang benar. Antum tahu enggak benang merah antara surat Asy-Syura ayat 52 dengan surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca minimal sehari 5 kali? Tahu enggak antum? Apa yang antum baca surat Al-Fatihah itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat. Siapa di sini? Yang telah engkau beri nikmat siapa mereka ini di sini? Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ya. Jadi itu yang antum ikutin. Yang antum harus wajib ikuti siapa? Rasul dan para sahabatnya, sebagaimana Allah katakan tadi dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 52. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar apa? Membimbing manusia kepada jalan yang benar. Jadi yang antum ikutin siapa di sini? Rasul, para sahabat, atau imam atau guru
ustadz atau kiai kita? Siapa yang kita ikuti? Rasul. Ini dalam beragama kita. Taib, ya. Jadi agama itu gampang, simple. Yang susah itu apa? Kita yang mempersulit diri kita dalam beragama, ya kan? Pusing gak antum? Gak usah pusing dalam beragama, benar gak? Kalau apa yang dikerjakan oleh Rasul kemudian diamalkan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul kepada para sahabatnya, maka kita kerjakan. Kalau yang tidak dikerjakan oleh Rasul, tidak diamalkan oleh Rasul, dan tidak diajarkan oleh Rasul kepada para sahabatnya, maka jangan kita kerjakan. Ini dalam beragama. Katanya kita cinta kepada Rasul, tapi kita malah apa? Berbuat sesuatu yang tidak ada pada agama Islam. Maka ini bukan bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu. Maka kita masuk kepada hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, da'uni ma taraktukum, biarkanlah aku dan jangan banyak bertanya kalian tentang apa yang aku tinggalkan dari kalian yang tidak diperintah atau yang tidak dilarang. Jadi jangan banyak bertanya kita, kata Rasul. Jangan antum banyak bertanya tentang apa yang Rasul diamkan, yang tidak Rasul perintahkan, maka jangan kita banyak bertanya. Ini seperti siapa ini? Seperti orang Bani Israel, banyak bertanya, menyulitkan antum, ya, menyulitkan diri antum. Kalau Rasul sudah mendiamkan, Rasul tidak memerintahkannya dan tidak melarangnya, maka ini hal yang wasi, hal yang luas bagi kita sebagai umat Islam. Maka jangan kita pertanyakan lagi hal ini. Kemudian apa kata Rasul? Innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Sesungguhnya kehancuran yang terjadi kepada umat sebelum kalian, di mana mereka apa? Banyak bertanya terhadap nabinya. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan pertentangan mereka terhadap para nabi mereka. Maka Rasul berikan solusi, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, dan apabila aku telah melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah oleh kalian. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, maka ambillah perintah tersebut semampu kalian, kata Rasul. Jadi apa kata Rasul? Kita jalankan, kita amalkan perintah ajaran Rasul semampu yang kita bisa. Rasul tidak memerintahkan kita harus sholat 11 rakaat, sholat qiyamul lail, tidak. Kalau antum mampunya 3 rakaat, 2 rakaat salam, 1 rakaat witir, kerjakan antum. Jangan antum paksakan diri antum harus sama seperti Abu Bakar dan Umar yang sholatnya 11 rakaat, panjangnya dari sepertiga malam sampai menjelang subuh. Antum mampu nggak? Baru antum lakukan 1 hari udah getar tumit antum, ya. Jangan seperti itu. Kalau antum mampunya cuma 3 rakaat atau mampunya cuma 5 rakaat, kerjakan itu. Jalankan dan amalkan yang dicintai oleh Rasul. Apa? Yang dicintai oleh Allah apa? Amalan sedikit tapi antum continue. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun dia sedikit. Kalau antum mampu bersedekah 1000 misalnya,
sedekah subuh. Antum setiap habis sholat subuh antum celengin tuh di kotak infak Rp1.000. Antum mampunya cuma segitu, ya jalankan setiap hari antum 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Sebulan jadi berapa itu? Hah? Berapa? 300.000 ya? 30.000 ya? 30.000 antum cuma dapat. Ya, kan dikit ya. Dikit banget ini. Aneh bisa Ustadz lebih dari itu. Silakan kalau antum mampu lebih dari itu. Tapi daripada antum berinfak misalkan 500.000 sekali, tapi setahun sekali antum infaknya. Benar nggak? Ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, taib, barakallahu fikum. Maka yang dicintai oleh Allah adalah apa? Amalan sedikit tapi dia continue. Taib, barakallahu fikum. Hayakumullah. Udah suruh belum? Taib, kita satu lagi hadisnya. Habis ini kita langsung lanjut kepada pembahasan yang ke-17, bab 17 dari sahabat Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullahi mau'izatan balighatan. Rasulullah SAW telah memberikan nasihat petuah kepada kami, yaitu dengan nasihat yang begitu menyentuh hati. Ini hadis yang amat sangat dibenci oleh sebagian dari kita. Hadisnya di Sahih, terdapat di dalam Riyadhus Shalihin, Sahih Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Taib. Wajilat minhal qulub, dan nasihatnya Rasul itu menggetarkan hati-hati kami, kata para sahabat. Wa dzarafat minhal uyun, serta meneteskan air mata yang ada pada kami. Ini Irbad bin Sariyah, ya, memberikan gambaran nasihat Rasul sehingga kami mengatakan, kata para sahabat, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadda'in. Wahai Rasulullah, ini seakan-akan nasihatmu ini nasihat terakhir, perpisahan yang engkau nasihatkan kepada kami. Maka kami katakan, fa'ausina, maka nasihatkanlah kami wahai Rasulullah. Antum perhatikan nasihatnya Rasul di sini. Qala, maka Rasul yang mulia bersabda, usikum, aku wasiatkan kalian. Yang pertama apa? Bitaqwallah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian wasiat Rasul yang kedua apa? Wassam'i wat ta'ah, dan hendaklah kalian dengar dan taat kepada pemimpin kalian yang sah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang memimpin kalian seorang budak Habasyi yang hitam. Antum tahu Rasul mengatakan dengan seorang hamba, tahu nggak faedahnya apa? Nggak akan pernah mungkin seorang yang merdeka dipimpin oleh seorang budak. Maka di sini Rasul katakan, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak, maka wajib atas kalian taat, tunduk, patuh, dengar kepada mereka. Pemimpin kalian yang sah. Susah nggak antum ikuti aturan Rasul ini, nasihat wasiat Rasul? Susah. Bener nggak? Wah bener Ustaz. Aduh Ustaz, ini harga telur naik Ustaz, melonjak. Rasanya darah ini udah mau emosi Ustaz, ingin keluar, ingin apa? Nah, tahulah antum ya kan, keluar jalan-jalan tuh. Ngapain antum? Rasul sudah memberikan wasiat tadi, ya kan? Kemudian apa wasiat Rasul yang kedua? Yang ketiga, wa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka sesungguhnya manusia yang hidup setelah kalian para sahabat akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Janji Rasul. Jadi terjadinya perpecahan, perselisihan itu apa? Setelah wafatnya Rasul. Itu sudah berbeda pendapat.
para sahabat. Taib. Tapi Rasul memberikan solusinya. Apa solusinya Rasul? Jadi setiap Rasul memberikan peringatan, maka Rasul memberikan solusi bagi mereka. Ini manhaj tarbiyahnya Rasul kepada para sahabat. Jadi antum nanti kalau antum ingin mendidik anak antum, contohnya apa? Nah, jangan kamu dengarkan musik. Jangan antum larang aja, tapi antum gak berikan solusi. Nah, jangan dengarkan musik. Ayah nih ngoceh aja. Kan antum gak ngasih solusi. Apa solusi yang terbaik antum kepada anak antum? Kalau antum larang anak antum, harus berikan apa? Solusi yang terbaik bagi mereka. Apa solusi yang terbaik bagi mereka itu? Kalau bisa baca Al-Quran ya, yang benar. Atau kalau bisa diam. Atau kalau bisa apa? Kerjakan sesuatu yang bermanfaat buat kamu nak. Itu solusinya. Taib. Sebagaimana Rasul biasakan kepada para sahabatnya, setelah Rasul berikan peringatan kepada mereka akan terjadi perbedaan pendapat, perselisihan yang sangat banyak di antara kalian, maka Rasul memberikan solusinya apa? Yang pertama, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berada di atas sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnahnya khalifah ar-rasyidin. Siapa di sini? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian apa solusi Rasul yang ketiga? Wa'addu 'alaiha bin nawadzid, dan gigitlah sunnahku dan sunnahnya para sahabat dengan gigi geraham yang paling belakang. Kemudian apa solusinya yang keempat? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama Islam, inovasi dalam agama Islam. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama Islam adalah apa? Sesat, dolal. Yang ngomong siapa di sini? Imam atau Rasul atau kiai atau ustadz? Rasul yang ngomong. Hadisnya sahih, tidak terbantahkan. Makanya kalau ada ustadz, kiai, imam yang mendefinisikan bid'ah terbagi menjadi 5, lebih pintar mana? Rasul atau lebih pintar imam? Antum tinggal jawab aja dah. Gampangnya gitu kan? Benar gak? Kalau seandainya Rasul bilang itu bid'ah terbagi menjadi 5, sudah Rasul jelaskan di dalam apa? Sunnahnya Rasul, tapi tidak dijelaskan oleh Rasul sama sekali. Ya. Wah, ini berat nih Ustaz ini. Ini udah berat ini. Pembahasannya berat ini, masalah bid'ah ini. Bukan yang ngomong Rasul, bukan kita ini. Ya. Kita hanya membacakan saja, hanya menjelaskan saja. Tidak ditambah dan tidak dikurangi oleh kita. Ini konteks hadisnya, dan kita jelaskan kepada umat Islam agar mereka mengetahui bahwasanya ini adalah wasiat, nasihat Rasul yang benar-benar menggetarkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Bab yang ke-17, yaitu berkenaan dengan apa 17? Kewajiban melaksanakan hukum Allah ya. Taib. Barakallahu fikum.